Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, berkat rahmat karunia-Nya, kudrat iradatnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan agenda kita, melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini menjadi wasilah, menjadi sabab meningkatnya keimanan, ketakwaan kita pada Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari TK sampai kelas 6, yang Bapak cintai, yang banggakan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak ucapkan terima kasih. Hari ini kita masih bisa melaksanakan, masih antusias mengikuti kegiatan amaliyah mingguan kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala, mendapatkan kedudukan, mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya hari ini ada kabar duka. Bapak Kiai dari Pondok Pesantren Tersikan, Kang Kiai Haji Ade Sudrajat meninggal dunia. Marilah kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Kita juga doakan orang tua kita yang sedang berusaha, yang sedang ikhtiar akan nafi kasab. Mudah-mudahan beliau, mereka semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan murah rezeki atau banyak rezeki juga barokah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari penyakit. Kita juga doakan rekan kita yang sedang sakit. Ada yang sakit hari ini? Yang tidak sekolah ada? Aja. Wah, ya, yang sakit mungkin ada ya. Kita doakan sama, mudah-mudahan rekan-rekan kita diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Oke. Alhamdulillah tuh iuhnya. Tadi mau panas, terus nyerong, teman. Kami panas malam ini. Oke, sebelum kita melaksanakan sholat duha seperti biasa, kita akan sedikit memberikan belajar bersama-sama. Terutama hari ini kita akan coba sedikit mereview peristiwa yang kemarin kita peringati tanggal 28 Oktober. Peristiwa apa? Sumpah Pemuda. Oke, jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 lagi. Ya. Jadi tahunnya sama dengan tanggalnya. Gitu ya. Betul bukan? Ya. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Jakarta. Itu adalah gabungan dari berbagai elemen pemuda hampir seluruh Indonesia. Gitu ya. Ada Jongjapa. Ya, kayak Jongte pemuda gitu ya. Jongjapa itu di isinya itu ada juga pemuda Sunda. Jadi seluruh Pulau Jawa.
Kemudian ada Jong Celebes, ada Jong Sumatera, ada Jong Islamic Tengbon gitu dan sebagainya. Jadi mereka bersatu, mereka mulai mempunyai kesadaran karena kesamaan identitas dan kesamaan nasibnya. Gitu ya. Akhirnya mereka bersatu membuat kongres atau menyelenggarakan sebuah kongres. Gitu ya. Kongres itu ya kira-kira kumpul-kumpul lah gitu, ngariung ya, rapat gitu. Beberapa kali kongres gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 28 Oktober ini terjadi Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta. Halo. Hai. Di mana cina kongres nak? Di Jakarta yang pada waktu itu masih dinamakan Batavia. Ya. Siapa yang tahu coba? Mana yang dulu Batavia atau Jakarta? Namanya. Ai zaman Walanda namina naon? Batavia. Ya, Batavia. Republik Batak. Ya. Nah, ada Jakarta, mana yang lebih dulu? Jakarta atau Batavia? Ciamis atau Galuh? Jakarta atau Batavia? Jawabannya kurang tepat. Karena nama Jayakarta dulu itu namanya Jayakarta. Jayakarta itu sudah dinamakan sejak 1527. Oleh siapa? Oleh Raden Fathahilah. Halo. 1527 Kesultanan Cirebon gabungan dengan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Gitu ya, dan berhasil. Dan menangnya sangat besar. Ya, ada kemenangan besar. Jadi kerajaan Sunda, ya kita dulu masih Hindu gitu ya. Kerajaan Sunda mundur tuh, Sunda Kelapa dikuasai, masih ada sampai sekarang di Jakarta Utara, dekat Kota Tua. Nah, dikuasai, kemenangan besar, kemudian dinamakan dengan Jayakarta. Itu bahasa Sanskerta. Jaya itu menang, Karta itu besar atau sejahtera tuh, ayat Kertaharja, Kertabumi, Kerta ya besar, sejahtera, makmur gitu. Dinamakan dengan Jayakarta 1527 dan itu diadaptasi dari bahasa Arab dari surah Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, fathah mubina ini kira-kira artinya Jayakarta. Jadi ternyata nama Jakarta atau Jayakarta sudah lebih dulu ada ya dibandingkan nama Batavia. Ai Belanda iraha ka dieu cik bapak kapungkur 1580 genep. Wah, sabaraha tahun tarentang nya ini ti Jayakarta dinamaan karena nama awalnya adalah Sunda Kelapa. Ya, pelabuhan penting kerajaan Pajajaran. Oke, jadi Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan di Jakarta di 3 tempat. Ya, salah satunya di Gunung Sahari lah begitu. Ya, kemudian mereka bersepakat gitu ya. Bersepakat untuk bersatu. Karena apa? Karena kesamaan nasib, kesamaan identitas gitu ya. Maka dihasilkanlah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya berapa? Halo. Sumpah Pemuda isinya sabaraha cenah? Ayatil tilu. Nah, itu merupakan ikrar. Ikrar teh bahasa Arab. Ikrar teh hartosna janji. Sumpah. Ya, sumpah teh gitu. Ikrar itu sumpah. Ikrar santri. Jadi ikrar pelajar. Nah, coba enawang baca ikrarna atau sumpah pemudana. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra-putri bangsa Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan
bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan dan sekarang sudah resmi dijadikan bahasa rapat di PBB gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan peringatan Sumpah Pemuda untuk tahun ini menjadikan inspirasi bagi kita sebagai pemuda, yaitu sadayana naon cenah? Pemuda itu pemuda dan pemudi. Pak ari pemuda teh naon sih? Ada definisi pemuda teh naon, Cik? Ai urang pemuda tapi anak-anak. Anak-anak. Hah? Aya anak-anak, remaja, dewasanya gitu. Bapak-bapak, nanti yaki itu. Jadi kita itu pemuda pokoknya orang yang di bawah usia 40 tahun. Kalau kita lihat ADART Karang Taruna gitu ya, itu masih dinamakan pemuda. Tanya bapak kan pemuda kene ya. Tuh, Pak Henry pemuda soksana aja terus bapak-bapak. Jadi ada di kampung mah ari pemuda teh anu can kawin. Benar teh? Padahal mah orang yang di bawah usia 40 tahun itu masih kategori pemuda geus kawin mah cenah lain pemuda. Itu soke nu ngora padahal mah masih pemuda. Nah, jadi kita ini adalah pemuda-pemuda Indonesia. Kata pepatah bahasa Arab, subhanul yaum rijalun god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Siapa yang membacakan ikrarnya pertama kali? Sugondo Joyo Puspito namanya. Kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Mr. Muhammad Yamin yang kelak nanti juga akan menyusun salah satu naskah Pancasila gitu ya. Jadi Muhammad Yamin pun menyusun naskah Pancasila. Paham tum? Paham nak? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdiri semuanya. Yuk berdiri. Alhamdulillah iyo tuh. Sawu suku pakum. Inna tasbiyata suku min iqamatis shalah. Luruskan. Terus ngobrol. Waktu wakat ditinggalikeun heula ya wakat salat saha sok deureunya salat. Sok baca lafaz niatna. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duhai rak'ataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allah.